orang lain. Kalau sekiranya di Indonesia ini diterapkan syariat Islam, maka akan sangat banyak ya darah-darah itu tidak tertumpah. Ini terjaga. Banyak yang tidak terjadi luka, tidak ada pembacokan, tidak ada pembunuhan. Karena satu saja berbuat, balasannya setimpal. Jadi orang tidak berani melakukan hal-hal yang besar, termasuk hal yang kecil. Baik. Jadi ketika Ar-Rabi' ini dia patahkan gigi seseorang, maka kaumnya, keluarganya, kabilahnya, dia meminta agar biarkan kami berikan tadi ganti rugi begitu. Ganti rugi. Tidak usah patahkan giginya juga ini anak-anak. Dan keluarganya ini yang mematahkan tadi dia meminta yang memberikan hukuman apa yang layak, memutuskan sebuah permasalahan. Dan ketika mereka datang fa'amarahum bil qisas, maka Nabi SAW memerintah ditegakkan qisas. Ini gigi dibayar dengan gigi. Ini hukum Islam. Jadi ketika belum sampai di pengadilan sebuah permasalahan, belum sampai di pengadilan, maka masih bisa dibawa itu damai. Misalnya dua belah pihak bertikai, saya kasih begini saja uang begini sebagai ganti rugiku. Kalau keluarga ini meminta, bilang iya tidak apa-apa. Nah, tidak apa pemerintah tidak mesti turut campur. Karena sudah terjadi damai. Tetapi kapan sebuah permasalahan telah sampai di pemerintah, maka tidak ada lagi jalan ada atur damai kecuali pemerintah yang sarankan bagaimana damai atau tidak. Kalau tidak ditegakkan qisas. Jadi itu tugas pemerintah. Nah, ternyata di sini pemerintah ini Rasulullah SAW memerintahkan al-qisas, tegakkan qisas. Itu gigi dengan gigi. Nah, maka mendengarkan kalimat ini, faqala Anas bin Nadhr, maka keluarga wanita ini yaitu Anas bin Nadhr berkata, atuksaru thaniyatu Rabi' ya Rasulullah, apakah giginya juga si Rabi' ini akan dipatahkan wahai Rasulullah? La walladzi ba'atsaka bil haqq. Maka Anas bin Nadhr ini bersumpah dengan menyebut nama Allah, tidak dengan zat yang telah mengutusmu di atas al-haq. La tuksiru thaniyatuha, jangan engkau patahkan giginya. Kalimat ini bukan kalimat untuk membantah Rasulullah, bukan kalimat untuk menolak qisas, bukan kalimat untuk tidak menerima hukum Allah, tidak. Tetapi kalimat sebagai bentuk harapan. Dia minta istilahnya pengampunan, dia minta dikasihi, dan ini wajar, ya. Dan ini tidak mengapa. Tetapi sekali lagi hukum kembali kepada yang telah ditetapkan dalam syariat. Kalau sudah ditetapkan ini hukumannya, baru itu yang berjalan. Tetapi boleh bagi pihak keluarga yang disakiti tadi itu mengubah keputusannya. Dia bilang, saya maafkan dia, tidak usah qisas, maka boleh. Semisal ini, ketika awal-awal keluarga yang disakiti tadi ini tidak mau menerima ganti rugi, tidak mau juga menerima maaf mereka, pokoknya tegakkan qisas, harus tegakkan keadilan, bawa kepada Nabi. Ketika sampai kepada Nabi ditetapkan qisas, tetapi keluarganya masih berharap agar dimaafkan. Maka mendengarkan ketulusan dari Anas bin Nadhr ini, sehingga terjadi kata Rasulullah, faqala ya Anas kitabullah al-qisas. Wahai Anas, ketetapan Allah itu adalah al-qisas. Tetapi faradiyal qaum wa afau, akan tetapi keluarga yang disakiti tadi ini ridha, artinya mereka sudah mau menerima tebusan, artinya biar minta tebusan yang kami ambil. Dan keluarga yang disakiti tadi ini sudah memaafkannya. Jadi
Ketika Anas bin Nadir ini bersumpah dengan nama Allah dan di situ ada doa agar apa? Agar tidak terjadi qisas. Di situ ada doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada orang yang disakiti ini agar dia memaafkan. Dan ternyata dikabulkan doanya. Di dalam sumpahnya tersebut dikabulkan. Makanya di dalam hadis ini dikatakan faradiyal qaum. Maka apa? Maka kaum itu ridha. Yani mereka rela menerima tebusan saja dibanding qisas. Dan mereka mau memaafkan gadis kecil yang mematahkan gigi gadis kecil yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi, sesungguhnya ada di sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, man law aqsama Allahi la barrah. Ada sebagian dari hamba-hamba Allah, kalau sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah, dia meminta dengan nama Allah, dia berdoa dengan nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan ini subhanallah, ya, yang kita katakan tadi, keutamaan dari orang-orang saleh. Harapannya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zad al-Fazari an Humaid an Anas faradiyal qaum wa qabilu al-arsha. Baik. Ini apa? Ini di riwayat yang lain bahwasanya kaum itu ridha dan menerima tebusan. Di antara faedah yang bisa kita petik di dalam hadis ini, yaitu bahwasanya seseorang itu tidaklah boleh mendolimi selainnya. Ini jelas hukumnya. Ya. Perhatikan jemaah sekalian, kedoliman itu ada 3 jenis. Ada kedoliman yang yukfar, diampuni. Apa itu kedoliman antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Dari dosa-dosanya, dari kemaksiatan-kemaksiatannya. Ini diampuni. Ada dosa, ada adzul la yukfar. Itulah dosa kedoliman kesyirikan. Inna syirk la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kedoliman yang paling besar. Jadi disifatkan kesyirikan adalah kedoliman. Ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat. Ada kedoliman la yutrak, tidak ditinggalkan. Artinya apa? Pada hari kiamat akan ada hisabnya. Itulah kedoliman yang terjadi antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Kapan bisa terhapuskan? Ketika di kehidupan dunia dan meminta maaf, dia meminta kehalalannya, dia meminta apa? Dia meminta ridha dari orang disakiti. Kapan tidak? Maka di akhirat akan dihisab semua, sampai kambing yang dapatahkan tanduk kambing lainnya pada hari kiamat dihisab. Karena apa? Sesama makhluk. Nah, jadi hati-hati. Lebih mudah meminta ampun kepada Allah ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan perbuatan haram, dibanding ketika apa? Kita terjatuh di dalam kezaliman kepada saudara kita. Karena akan sangat sulit meminta maaf padanya. Allah dengan segala rahmatnya, manusia dengan segala kelemahannya, ketidakridhoannya. Tentunya kita lebih khawatir menyakiti saudara yang seiman. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis yang kita sebutkan, bagaimana keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menetapkan sebuah permasalahan, sebuah hukum. Dia tidak katakan, oh, ini sahabatku, ya. Tidak. Tetapi Nabi adil.
Bahkan kalau Nabi menghukum antara dia menjadi hakim antara orang fasik, orang Yahudi dengan orang Muslim, kadang kita dapati ya Rasulullah lebih memilih orang Yahudi karena memang ada keadilan, ada pada kebenaran ada pada sisi mereka. Nah, ini subhanallah bagaimana keadilannya Rasulullah SAW. Kemudian di antara hadis yang kita bisa petik, faedah hadis yang kita bisa petik, seseorang apabila salih, zahirnya salih, dan kita tidak menghukum seseorang pada batinnya, tetapi seseorang kapan salih zahir dan batinnya, ini artinya betul-betul salih, bukan salih hanya di tengah masyarakat ketika bersendirian, ya tidak. Ini seorang yang salih lahir batin, ketika dia ditimpa musibah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengijabahnya. Allah akan mengijabahnya. Kita ingat kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika dia berdoa Allah langsung ijabah. Kita ingat ya kisah-kisah orang-orang salih. Banyak ketika dia berdoa maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwasanya mencari pemaafan dari seseorang ketika kita zalim, jadi kita meminta maaf kepada mereka, ini adalah derajat yang tinggi. Karena jarang ada orang mengaku kesalahan. Kebanyakannya apa? Pertahankan ego. Nyata-nyata dia yang salah, dia juga yang ngotot. Ini banyak terjadi. Misalnya contoh, ibu-ibu kalau berkendara di jalan raya, gesernya geser kiri, belok kanan, hampir kita tabrak, kita lagi dimarahi. Ya, padahal nyata-nyata mereka salah. Gampangnya itu maafkan. Ini kedudukan tinggi. Ini derajat mulia. Tetapi itu egonya manusia. Itu ego manusia. Tidak memikirkan tentang bagaimana mulianya meminta maaf. Kemudian qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Al-Makki bin Ibrahim haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah radhiyallahu anhu qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma adaltu ila dhilli syajaratin falamma khaffa an-nasu qala ya ibn al-Aqwa ala tubayyi qala qultu qad bay'atu ya Rasulullah qala wa 'adun fabay'atuhu thaniya faqultu lahu ya Aba Muslim ala ayyi syai'in kuntum tubayyi'una yawma idzin qala 'ala al-maut. Jadi hadis ini berbicara tentang bagaimana membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi, di masa para sahabat, mereka itu di antara keharusannya adalah membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bayat itu saling ikat janji. Saling ikat janji. Dan saling ikat janji itu banyak. Ada yang saling ikat janji di atas ketaatan, ada yang saling ikat janji di atas ini dan itu. Tetapi yang diinginkan di sini adalah para sahabat mengikat janji kepada Rasulullah bahwasanya mereka akan senantiasa di atas ketaatan. Ya. Mereka akan senantiasa melakukan peperangan, ikut peperangan. Jadi banyak jenisnya. Mereka berjanji tidak akan melakukan kesyirikan dan seterusnya. Mereka berbayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Salam bin Aqwa, saya membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya pergi bernaung di bawah pohon. Tatkala manusia telah sudah membayat Nabi, satu dengan satu muncul kemudian pergi. Qala maka Nabi berkata, ya Ibn al-Aqwa, wahai Ibn al-Aqwa, ala tubayyi, apakah kamu tidak membayatku? Maka kata Salam bin Aqwa, qala qultu qad bay'atu ya Rasulullah.
Maka Salam bin Akwa mengatakan, saya telah membayat engkau ya Rasulullah. Qala, maka Nabi berkata, wa aidan, sekarang juga ini. Ya. Dan sekarang ini juga. Habayatu tsaniyah, maka saya pun membayat Nabi yang kedua kalinya. Dari sini kita dapati tentang keutamaannya Salam bin Akwa. Semakin sering sahabat membayat Nabi, itu menunjukkan semakin mulia dia. Semakin mulia dia. Karena kita katakan tadi, bayat itu bukan pada satu makna saja. Kadang mereka berbayat, saya akan ikut perang besok. Saya berjanji. Saya berbayat di atas tanganmu. Dan ada bayat-bayat yang belum mereka lakukan. Tetapi kalau dia berbayat di atas ketaatan, tentunya sudah umum. Sudah umum. Nah, makanya para sahabat kadang kita dapati di dalam sirah mereka itu sering-sering melakukan bayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan bayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk bayat, mereka tidak akan lari dari medan peperangan. Karena sering terjadi. Ya, sering terjadi orang-orang munafik baru mau berkecamuk peperangan, mereka sudah lari. Tetapi para sahabat tidak. Mereka berbayat, tidak akan lari dari medan peperangan. Tidak akan lari dari medan peperangan. Nah, dan kisah ini wallahu a'lam terjadi sebelum kisah Sulh Hudaybiyah. Taib. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pergi umrah, tetapi terhalangi sekitar di tahun 6 Hijriah, ya. Taib, mereka terhalangi ya, sekitaran itu. Di mana setelah itu yakni Yazid bin Abi Ubaid berkata kepada Salam bin Akwa, ya Aba Muslim. Aba Muslim punya dari siapa? Salamah bin Akwa. Ala ayyi syai'in kuntum tabayyuna yawma idin? Terhadap apakah kalian itu membayat Rasulullah ketika itu? Maka kata Salam bin Akwa, alal maut. Kami membayat di atas kematian. Artinya tumpah darahnya memang di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di atas Allah dan Rasulnya. Ini bayatnya para sahabat bukan bayat main-main. Memang bayat yang penuh dengan ketulusan. Bayat yang penuh dengan ketulusan. Di antara faedah yang bisa kita petik di dalam hadis ini, bahwasanya bayat itu terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa hidupnya. Di masa hidupnya. Taib. Dan juga ya, menunjukkan bahwasanya kehidupan di sisi para sahabat itu, kehidupan dunia di sisi sahabat itu ringan. Artinya bukan sesuatu yang perlu dipikirkan sekali. Justru mereka hidup itu menunggu sesuatu yang lebih besar. Kita dapati kisah-kisah mereka. Kadang mereka itu tunggu kapan terjadi peperangan, kapan terjadi sesuatu yang dengannya mereka bisa lebih cepat meninggalkan dunia. Karena mereka tahu bahwa kehidupan ini ringan, atau bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ketika kita tinggalkan. Kalau kita baca kisah-kisah mereka, bagaimana mereka berlomba-lomba di dalam berjihad, bahkan saling undi. Kita adakah yang mau mengundi pergi menuntut ilmu? Saya pergi belajar, kami tinggal sini. Tidak, saya duluan. Justru yang ada apa? Jangan dulu pergi deh. Iya, jangan dulu pergi. Ya, subhanallah. Ini jihad ya, di masa ini yang paling besar adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan ini para sahabat ya mengajarkan kepada kita mana-mana kehidupan dunia, berbayat di atas kematian. Berbayat di atas kematian, artinya tumpah darah mereka memang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap ringan ini dunia. Oleh karena itu kata para ulama, "Na'am, fasbahat dunya laysat fi qulubihim, innama hiya fi aydihim." Jadilah dunia itu ya bagi para sahabat bukan di hati-hati mereka. Tidak berada di hati-hati mereka. Hanyalah dunia itu berada di tangan-tangan mereka. Berada di tangan-tangan mereka.
Wa idza ta'aradat dunya ma'a aydihim ramud dunya bi ardil haid. Apabila ya dunia itu sudah kayak kalang kabut di tangan mereka, ya, maka mereka lemparkan dunia itu di tembok-tembok. Akan tidak ada harganya dunia bagi mereka. Yang mereka cari bagaimana mereka bisa berjihad, mereka bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hadis yang kita sebutkan tentang bagaimana para sahabat, dan ini juga menunjukkan tentang apa tadi? Keutamaannya salamatul aqwal. Dipanggil oleh Nabi. Kenapa kau tidak bayat saya? Sudah ada wahai Nabi. Bayat lagi saya. Artinya sisi keutamaan salamatul aqwal. Dan ketika para sahabat berbayat itu, mereka berbayatnya memang betul-betul menuju Allah dan Rasulnya. Kita ketahui bersama hal yang masyhur, ketika mereka meninggalkan Makkah menuju kepada Madinah, haram bagi mereka untuk kembali ke negeri Makkah. Haram bagi mereka untuk mengembali harta-harta mereka. Ya, haram bagi mereka untuk mengambil dunia mereka. Tidak boleh kembali. Ini menunjukkan tentang apa? Ketulusan yang betul-betul tulus bagi para sahabat ketika hijrah, ketika berbayat kepada Nabi. Dan ini hendaknya jadi pelajaran bagi kita. Kita ini alhamdulillah diberikan hidayah ini, mengenal sunnah ini. Maka hijrahnya kita ini sebagaimana hijrahnya para sahabat. Hijrahnya para sahabat kan meninggalkan apa-apa yang tidak baik bagi mereka di kehidupan dahulu di Makkah. Dari kawan-kawan buruknya, dari keluarga-keluarga tidak mau menerima Islam, dari harta-harta haramnya, ya. Maka kita telah berhijrah istiqomah di atas jalan ini. Jauhi teman-teman kita yang buruk yang sebelumnya. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Karena kapan tidak begitu? Antum di sini sudah sedikit. Kalau masih begitu keinginan kita, ya mungkin kita tidak katakan ya bisa hilang satu-satu, dua-dua. Jadi antum harus saling menguatkan, harus saling menguatkan. Baku aja di dalam kebaikan, saling mengajak di atas kebaikan. Jangan, ya intinya dakwah ini jamaah sekalian, itu milik bersama. Sebagaimana para sahabat, mereka itu mau ditempatkan di mana saja, mau disebut namanya atau tidak disebut namanya, intinya mereka bagaimana ingin kalimat Allah ditinggikan. Kalian jadi panitia di dalam pengajian atau bukan, intinya bagaimana kalian bisa ada kontribusinya di dalam kebaikan ini. Tidak ada gunanya tersohor, masyhur, terkenal kalau amalan kita tidak ikhlas jadinya. Intinya bagaimana dakwah ini bisa berjalan, maka saling menguatkan, ya. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Qala rahimahullah taala, qala al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Maqi bin Ibrahim. Ini sudah hadis keberapa tadi yang kita baca? Hadis keberapa? Ke-11, jadi lagi 5 hadis ya. 12 sekarang. Ya sekarang 13 ini. Baru 12, jadi karena kita targetnya 16 sampai hadis ke-16. Haddatsana Al-Maqi bin Ibrahim, akhbarana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah. Ingat ya, seluruh hadis-hadis yang kita bacakan seluruhnya antara Imam Bukhari dan Rasulullah cuma di perantara 3. Baik. Akhbarahu qala kharajtu min al-Madinati dhahiban nahwa al-ghabah hatta idza kuntu bi thaniyah al-ghabah laqiyani ulam Abdurrahman bin Auf qultu wayhaka ma bik. Baik. Sebelumnya hadis ini berbicara tentang sebuah peristiwa yang unta-unta Nabi dicuri, jadi dibegal begitu. Nah, yaitu qala al-Imam Bukhari rahimahullah an Salamah qala kharajtu ila al-Madinati dhahiban nahwa al-ghabah. Saya keluar ya menuju melewati Madinah
pergi mengarah kepada al-ghabah. Ini nama sebuah tempat. Taib. Hatta idza kuntu bi thaniyatil ghabah. Yang ketiga itu saya berada di thaniyatil ghabah, yaitu di sebuah persimpangan begitu. Di daerah Ghabah. Sebuah jalan untuk melewati sebuah tempat begitu bahasanya. Laqiyani ghulamun li Abdurrahman, saya atau budak milik Abdurrahman bin Auf itu menjumpai saya, menemui saya. Qultu waihak ma bik, maka saya berkata, ya, kalimat waihak itu bukan kalimat umpatan, hanya kebiasaannya orang-orang Arab begitu. Bisa bermakna kasihan. Ini kasihan kamu. Ada apa denganmu? Qala ukhizat liqahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani apa? Telah dicuri dan telah dirampas unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqah itu istilah untuk unta yang menyusui. Itu istilah untuk unta yang menyusui, artinya ada susunya. Nah, kemudian qultu man akhadaha? Qala Qatfan wa Fazarah. Maka Salamah berkata, siapa yang mengambilnya? Siapa yang mencurinya? Maka kata budak Abdurrahman bin Auf ini, dia berkata kabilah dari Qatfan dan Fazarah. Jadi dua kabilah. Fasarahtu thalatha sarakhatin asma'tu ma baina labataiha. Maka saya pun teriak dengan 3 kali teriakan. Yang saya memperdengarkan teriakan ini di antara lereng-lereng, di antara bukit-bukit. Jadi di negeri Madinah itu banyak bukit-bukit. Bukit-bukit yang batu hitam. Jadi dia teriak di atas bukit, di lereng-lereng. Dan ini banyak kita dapati di Madinah. Jadi sehingga gunung-gunung itu kan baku pantul-pantul ketika teriak. Dia berkata, ya sabaha, ya sabaha. Ya, ungkapannya sebuah teriakan atau sebuah kalimat yang menunjukkan ada musuh. Ada musuh. Ada akan memerang. Kalimat-kalimat yang dimaklum di tengah orang-orang Arab. Thumma indafa'tu hatta alqahum. Kemudian saya berpindah, ya. Ini mengejar mereka, ingin merebut kembali unta Nabi sampai saya menjumpai mereka. Wa qad akhaduha faja'altu armihim, dan sungguh mereka telah merampas unta tersebut. Jadi setelah dia datangi Salamah bin Akwa ini, dia datangi tempat untahnya Nabi, mereka sudah membawanya pergi. Nah, maka saya pun memanah mereka, yakni membidikkan busur. Dan Salamah bin Akwa dikenal dengan salah seorang sahabat yang mahir di dalam memanah. Ini salah satu olahraga yang disunnahkan. Wa qulu ana ibnu Aqwa wa yawma yawmur ridha. Salamah berkata, saya adalah ibnu Aqwa. Dia sebutkan dirinya, bukan maknanya dia tazkiyah dirinya, dia puji dirinya. Karena memuji diri itu tercelah pada satu keadaan, atau tercelah secara umum. Dia tazkiyah dirinya dari kebaikan itu tidak bagus. Tetapi keadaan ini keadaan yang mengharuskan dirinya agar datang keberaniannya, ya, agar datang semangatnya. Karena dia melawan musuh, dia datangkan sifat optimis pada dirinya. Kalau mau naik mimbar, ya dia datang kenapa? Rasa percaya dirinya begitu. Kan kita tidak berani naik mimbar karena nanti dapat panggung saya, atau nanti tidak benar saya sampaikan. Ya belum berjuang sudah takut memang. Belum dia kena peluru sudah pingsan memang. Ini kan tidak bagus. Ini para sahabat begini. Dia berikan motivasi pada dirinya sendiri supaya semakin berani dia. Begini harus sunnah seharusnya. Ya. Jangan belum berperang sudah mundur. Baru belajar bahasa Arab, baru satu kali pertemuan susahnya itu bahasa Arab. Istilahnya salah seorang ustaz kayak
tukang gunting pita ji. Datang pertamanya hanya untuk gunting pita. Setelah itu tidak muncul-muncul. Dalam keadaan temannya sudah selesai pelajaran bahasa Arabnya. Buka lagi, dia lagi orang pertama yang hadir di masjid itu. Besoknya tidak hadir nih. Bagaimana gunting pita kan? Tukang peresmi bangunan saja. Satu kali muncul. Ini. Tidak boleh begitu. Ya, tidak bagus. Kalau kalian ini kan sebenarnya sudah lama di dalam dakwah ini. Tetapi ada yang sudah bisa belajar paling tidaknya bahasa Arab al-Jurumiyah. Padahal banyaknya itu 3 tahun waktu itu. Nah, kan capek jika kalian undang-undang terus ustad. Ustadnya juga malas datang mungkin karena jauh atau semisalnya. Tapi kalau kalian sendiri kan enak aja. Atur waktu jadwal sendiri kan enak. Manfaatkan apa yang ada. Jangan selalu bergantung kepada orang lain. Ya, tawakal kepada Allah. Baik. Kemudian fastagattuha minhum qabla yashrabu. Maka saya pun datang untuk mengambil unta tersebut ya sebelum mereka minum dari susu yang ada di unta tersebut. Faqbaltu biha asuquha falaqiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mendatangi menjumpa mereka dalam keadaan mereka akan meminumnya. Setelah itu dia telah mengambilnya, berhasil mengambil unta tersebut, maka dia pun menjumpai Nabi atau Nabi menjumpainya. Faqultu, saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya innal qaumu itashun wa inni ajaltuhum an yashrabu siqyahum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka tadinya ini adalah orang-orang haus dan saya melombai mereka ya dari meminum minuman tersebut. Fa ba'ath fi ithrihim, maka utuslah atau ikutilah atau utus-utusan untuk mengikuti mereka. Artinya tangkap mereka karena mereka sekarang dalam keadaan lemah, ya. Belum masih dalam keadaan haus, sudah lari dalam keadaan lemah. Artinya kalau kita ikuti mereka yang mencuri tadi unta wahai Nabi, kita bisa susul dia. Tetapi apa kata Nabi? Qala ya Ibnu al-Aqwa, wahai Ibnu al-Aqwa, malakta fasji, sungguh aku telah menang dan berlemah lembutlah. Ini subhanallah bagaimana sikap Nabi dan akhlak mulia Nabi. Innal qauma yuqrauna fi qaumi, sesungguhnya mereka itu yang tadi mencuri itu unta Nabi itu telah menjamu kaum mereka. Artinya apa? Ya, di sini ada menunjukkan kebenaran risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu sekarang kaum ini mereka ini itu bukan di jalanan. Artinya mereka sudah sampai di negerinya mereka. Tidak mungkin kita susul mereka. Bahkan mereka saat ini sudah dijamu oleh kaumnya. Itu. Dan dari mana Nabi tahu ini? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sampaikan bahwa mereka sudah tiba di kabilahnya. Jadi tidak usah kita susul. Ini wahyu Allah, izat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kebenaran Rasulullah SAW di dalam risalahnya. Kemudian hadis berikutnya. Jadi hadis yang di atas tadi kita lihat bagaimana adab Nabi, ya, dan juga bagaimana kebenaran risalah Rasulullah SAW dan bagaimana para sahabat di dalam melindungi milik Rasulullah, keberanian mereka. Nah, ini bayangkan sendirinya pergi ke jarak begal melawan beberapa orang. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Isam bin Khalid, haddatsana Haris bin Utsman anna sa'ala Abdullah bin Busr sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Isam bin Khalid, dari Haris bin Utsman, dari Abdullah bin Busr sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Utsman bertanya kepada Abdullah bin Busr, qala ara'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kada syaikhan, apakah kamu lihat Nabi itu sudah tua? Baik. Maka kata Abdullah bin Busr, qala kana fi anfaqatihi sya'ratun biyadun, bahwasanya Nabi itu di anfaqah ini. Ini bulu yang berada di bawah bibir. Jadi bukan ini jenggot ya, ini jenggot yang ada di tumbuh di dagu. Ini anfaqah.
Dan kata para ulama, anfaqa termasuk dari jenggot yang harus dipelihara, yang harus dirawat, yang tidak boleh dicukur. Demikian juga para ulama sebagian mengatakan bahwasanya cambang juga bagian dari jenggot. Jadi sama hukumnya. Jadi tiga ini, cambang, anfaqa, dan lihya ini. Itu adalah masuk pada makna keumuman lihya. Yang kita tidak boleh mencukurnya di atas pendapat ya jumhur ulama. Kemudian apa? Dan wajib hukumnya ya. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana jenggot Rasulullah itu putih. Disebutkan jenggot Rasulullah itu putihnya tidak sampai 20 helai. Tidak sampai 20 helai. Di dalam hadis ini juga yang memberikan isyarat, apakah Nabi itu tidak mewarnai jenggotnya? Karena boleh mewarnai jenggot selain dengan warna hitam. Nah, di sini disebutkan Nabi tidak mewarnai jenggotnya. Tetapi di riwayat yang lain Nabi disebutkan mewarnai jenggotnya. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah, paling tidak hanya seseorang itu dia warnai jenggotnya sekali seumur hidupnya. Kalau sudah putih begitu. Kalau sudah putih. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal ya, Nabi itu berjenggot. Ya. Maka Nabi itu digambarkan adalah lebih ganteng dibanding Nabi Yusuf. Apakah jenggot Nabi menghalangi kegantengannya? Tidak. Makanya jangan tertipu dengan orang-orang Korea yang tidak ada jenggotnya. Seolah-olah mereka paling tampan. Tidak. Mereka adalah apa? Mereka hanyalah sesuatu yang bisa dikatakan kayak banci begitu. Tapi bukan berarti yang ada jenggotnya banci. Maksudnya karena mereka mencukur jenggotnya begitu. Nah, ya, yang tidak ada jenggotnya bukan berarti mereka itu adalah sesuatu yang sudah diciptakan. Ya. Hanya saja jenggot itu bukan hal yang menghalangi seorang dari ketampanan atau semisalnya. Bukan hal yang merusak pandangan. Taib. Dan disebutkan jenggot putih rambut Nabi itu disebabkan karena bacaan Al-Quran tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang hari kiamat. Maka tentunya kita sebagai Nabi harus mengambil pelajaran dari Al-Quran. Pelajaran dari Al-Quran. Baik. Satu hadis lagi atau dua hadis ya. Haddatsana Al-Makki bin Ibrahim, haddatsana Yazid bin Abi Ubaid qala ra'aitu athara darbatin fi saqi Salamah. Saya melihat bekas pukulan pedang di betis Salamah. Jadi kisah ini mengisahkan tentang bagaimana luka Salamah dan dia sembuh disebabkan keberkahan Rasulullah SAW. Baik. Hal yang dimaklumi, para sahabat itu lalu lalang di dalam berperang, di dalam berjihad. Jadi luka-luka itu biasa bagi mereka. Ya, berdarah itu biasa bagi mereka. Bukan hal yang bilang, luka atau apa, bukan hal yang menakutkan bagi mereka. Tidak, terbiasa bagi mereka. Tetapi luka Salam bin Aqwa ini berbeda dengan luka biasa. Mengapa berbeda? Karena ditegur oleh para sahabat. Artinya luka ini luka besar. Karena kalau sekiranya luka kecil, hanya sabatan pedang biasa yang hanya butuh 7 jahitan, 8 jahitan, itu tidak ditegur. Karena biasa bagi mereka. Panah tembus di dada mereka, dicabut, itu biasa bagi mereka. Ya, bukan hal yang mengherankan, bukan hal yang mengkhawatirkan bagi mereka. Tetapi ini para sahabat menegur Salamah, artinya ini lukanya ini bahaya. Karena sudah istilahnya dikepoi begitu. Maka kata sahabat ini, kami melihat bekas sabatan pedang di betis Salamah. Maka fakultu ya Abu Muslim, saya berkata wahai Abu Muslim, ma hadhihi darbah, apa bekas pukulan apakah ini? Faqala hadhihi darbatun asabatni yauma Khaibar. Ini adalah sabatan pedang yang menimpa saya pada perang Khaibar. Jadi ini ketika itu sudah sembuh ya. Karena
sudah berarti cuma dilihat saja bekasnya. Hanya saja ketika di masa sahabat itu bekas ini lukanya Salamah besar. Tetapi ketika di riwayat ini sudah sembuh, karena yang meriwayatkan hadis ini adalah Yazid bin Abi Ubaid. Tapi sudah sembuh ketika itu. Yang ada tinggal bekasnya saja. Maka ditanya bekas luka apa ini? Kata Salamah bin Aqwa berkata, ini bekas luka yang menimpa saya ketika perang Khaybar. Faqala an-nas, maka manusia berkata, usiba Salamah. Dia kisahkan manusia Salamah ditimpa sesuatu yang besar. Jadi Salamah mengatakan, disebutkan apa yang dikatakan para sahabat ketika itu. Dia katakan Salamah tertimpa sesuatu. Maka fatihun Nabi sallallahu alaihi wasallam fanafatha fi thalathah nafasat. Maka saya pun pergi kepada Nabi dan saya ditiupkan oleh Nabi 3 kali tiupan yang diiringi dengan liur, ya. Dan ini diantara sunnah orang meruqyah. Bahkan dikatakan tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh lebih dari 3. Famastaqaituha hatta saya tidak pernah merasakan sakit lagi semenjak hal itu. Jadi sembuh ketika diobati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi saya ulangi. Jadi ini terjadi ketika perang Khaybar, ya. Perang Khaybar itu Allah alam, ya, sebagiannya mengatakan terjadi pada 7 Hijriah. Tadi saya katakan 8 Hijriah. Nah, wallahu ta'ala alam. Taib. Di mana ya hal yang dimaklumi para sahabat itu sering melakukan peperangan, dan ketika terjadi sabetan pedang besar menunjukkan luka itu besar, maka Salamah di sini datang kepada Rasulullah. Dan ini biasa bagi Rasulullah, mengobati hal ini biasa. Seperti Ali bin Abi Thalib diobati oleh Rasulullah ketika Ali bin Abi Thalib luka matanya, sakit matanya. Nabi cuma meniupnya dan sembuh seolah-olah tidak pernah merasakan sakit. Dan ini keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan ketahuilah jemaah sekalian, yang memberikan kesembuhan itu Allah, bukan Nabi. Apalagi yang lainnya, wali ini wali itu bukan. Hanya saja kita menempuh sebab. Dan Nabi kita ketahui dia adalah sesuatu yang berberkah pada tubuhnya. Tetapi kita tetap yakin yang mendatangkan sakit itu menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila saya sakit maka Allah yang menyembuhkan saya. Ini keyakinan kita. Kemudian jamaah sekalian, ya, bahwasanya keberkahan pada diri Nabi itu jelas. Seseorang boleh bertabarruk kepada bekas peninggalan Nabi, dari rambutnya, dari air liurnya, dari apapun, dari bajunya. Tetapi ketahuilah, di masa ini tidak ada lagi bekas peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Semuanya hanyalah pengakuan-pengakuan belaka. Tidak ada lagi, para ulama menyebutkan tidak ada peninggalannya Nabi yang kita bisa bertabarruk padanya. Dari sandalnya, dari topinya, dari kopiahnya, tidak ada. Itu semua palsu. Itu semua hanyalah KW atau apa semisalnya. Hanya kayak barang contoh begitu. Imitasi atau apalah semisalnya itu. Sebab bahasanya ini bentuknya begitu. Itu semisal itu saja, bukan asli, sehingga kita tidak perlu bertabarruk. Apalagi yang dikatakan oleh ustadz artis yang datang dari Turki bawa rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi kok panjang sekali, puluhan meter. Padahal di Syama'il Muhammadiyah, di riwayat-riwayatnya itu rambut Nabi paling panjangnya sampai di bahunya. Berapa itu, setengah meter mungkin, atau tidak sampai setengah meter. Dia datang bawa panjangnya itu rambutnya Nabi dan dicacing lagi. Subhanallah, ini kedustaan di atas kedustaan. Yang mengherankan, kenapa banyak sekali peninggalannya Nabi di Indonesia? Kenapa banyak sekali keturunan Nabi di Indonesia? Padahal Nabi lahir di Makkah dan peninggalan Nabi di Makkah bersama dengan itu tidak ada juga di Makkah, tidak ada juga di Madinah. Menunjukkan bahwasanya ucapan mereka adalah kedustaan. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh kita meruqyah, ya semisal apa dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi dengan ruqyah syar'i.
Adapun peninggalan yang bertabarruk dengan peninggalan Nabi di masa ini tidak ada lagi, tidak ada lagi. Wallahu taala alam. Baik, satu hadis sama atau cukup ya? Nanti kita selesaikan esok hari karena sudah ada beberapa hadis yang terulang dari pembahasan kita sebelumnya. Insya Allah kita selesaikan di subuh harinya. Ada pertanyaan? Baik. Sebagai yang mematahkan itu merasa damai. Akhirnya yang korban tidak menerima, serahkanlah kepada pemimpin yang Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau mengatakan tentang dirinya itu. Dan pada akhirnya tidak salah tadi kesimpulannya pihak korban menerima dan nah, berkaitan dengan ini yang terjadi kadang juga yang kita dapati di lingkungan kita itu yang terjadi kadang ada permasalahan demikian mirip-mirip seperti kasus lain memang didamaikan tapi kadang yang meminta dibayar itu adalah pihak yang mendamaikan dalam hal ini pihak yang normal di orang yang seperti saya contohlah kasus misalnya kecelakaan lagi tiba-tiba ditangani pemerintah dalam dibayarlah ini tidak diperbolehkan. Ini petugas itu ya kita sebut siapa, tetapi misalnya ada ditugaskan untuk mendamaikan dan yang ditugaskan yang mendamaikan ini telah digaji oleh pemimpin, maka dia tidak halal mengambil gaji dari yang lainnya di luar dari tugasnya. Kapan dia meminta semisal itu, maka namanya rishwah, songkok, dan ini terlarang. Jadi perbuatan itu tidak diperkenankan. Dan bagi orang yang memberikannya kalau terpaksa harus menempuh jalur itu baru bisa damai, maka yang berdosa adalah yang memintanya dan pun dia terlepas dari dosa. Baik, kalau memang mendesak dan tidak ada jalan keluar kecuali dari itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Insyaallah masih ada 2 sesi atau 3 sesi di hari ini di pada maghrib, kemudian pada subuh di sini dan juga penutup di hari besok tentang permasalahan yang berkaitan tentang puasa, apakah yang kontemporer atau yang semisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.